Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Ayunda dari PKBM Cendikia, tutor yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan kelas 12 di semester 1 pada modul 12. Sebelumnya, kita sudah belajar di unit 1 tentang surat lamaran pekerjaan. Kita akan melanjutkan pada unit 2 materinya tentang surat lamaran pekerjaan juga. Semoga kalian yang tidak bisa hadir di PKBM Cendikia dengan melihat modul ini, dengan melihat video ini, bisa melakukan pembelajaran di rumah dan bisa memahaminya. Mari kita lanjutkan untuk materi tentang surat lamaran pekerjaan pada unit 2. Apa aja sih materi yang ada di unit 2? Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, membuat surat lamaran pekerjaan yang benar. Ketika kalian sudah mempelajari pada modul ini di unit 2, diharapkan dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, atau bagian-bagian dan unsur kebahasaan yang benar. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Unsur kebahasaannya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan menggunakan bentuk surat standar. Menggunakan bahasa yang formal, baik dan benar. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Selanjutnya, tulisan harus rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaedah ejaan. Melengkapi isi surat sesuai dengan norma bahasa surat, menggunakan penulisan tanggal, alamat, salam pembuka, nama jelas, salam penutup, tanda tangan, dan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara penulisan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan unsur kebahasaan yang benar yang telah kita baca tadi. Yang pertama, dengan penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di pojok sebelah kanan surat. Contohnya, Bandung Barat 23 Mei 2020. Kemudian, untuk yang kedua, lampiran dan hal. Contohnya, misalkan ada 4 lembar lampirannya, maka ditulis lampiran 4 lembar. Kemudian halnya mengenai lamaran pekerjaan. Selanjutnya, alamat surat. Alamat surat itu ditulis tanpa kata kepada, tidak melebihi 3 baris, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, yang terhormat, titik, Kepala Bagian Personalia PT Adil Makmur Sentosa, Jalan Diponegoro, nomor 345 Bandung. Jadi dalam alamat surat, itu tidak usah ditulis kepada, yang terhormat kepada kepala bagian. Itu salah. Yang benar, yang terhormat kepala bagian personalia PT bla bla bla. Selanjutnya, untuk salam pembuka ditulis dengan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya dengan hormat, koma, seperti itu. Selanjutnya, cara penulisan bagian surat dalam lamaran pekerjaan. Yang kelima, untuk paragraf pembuka, contohnya berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 21 April 2020. Dengan ini itu merupakan paragraf pembuka. Jadi paragraf pembuka itu berisi dari mana sih penulis itu mendapatkan informasi dalam lamaran pekerjaan. Yang keenam, isi surat. Jadi isi surat itu berisi tentang identitas kalian, identitas pelamar, tujuannya melamar apa, dan berisi lampiran. Yang ketujuh itu ada paragraf penutup. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk menjadi bagian dari perusahaan. Misalnya dari perusahaan bla bla bla. Perusahaan mana yang akan kalian tuju dalam surat lamaran tersebut. Selanjutnya,
Untuk salam penutup itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Hormat saya, koma. Kemudian tanda tangan dan nama jelas ditulis itu di pojok kanan bagian bawah di akhir surat. Contohnya, hormat saya, kemudian tanda tangan di bawahnya itu terdapat nama jelas. Selain unsur-unsur kebahasaan yang telah Ibu jelaskan, terdapat beberapa unsur yang ada di dalam surat pekerjaan, di antaranya yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Jadi perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, bersama ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Jadi kata sapaan di sini menggunakan Bapak atau Ibu. Selanjutnya, yang ke B, berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa perusahaan Bapak sedang membutuhkan kepala montir. Karena itu, saya berharap dapat mengisi posisi tersebut dan dapat menjadi bagian dalam perusahaan Bapak. Kata sapaan di sini menggunakan kata Bapak. Kedua kalimat tersebut itu terdapat pada paragraf pembuka di dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam kedua kalimat tersebut itu menggunakan kata sapaan. Untuk yang A tadi menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Untuk yang B tadi menggunakan kata sapaan Bapak. Kata sapaan selain Bapak atau Ibu itu ada juga menggunakan kata sapaan Anda, saudara, tuan, nyonya, saudara, kakak, dan adik. Kata sapaan yang digunakan dalam kedua kalimat tersebut itu tadi Bapak atau Ibu. Jadi dalam penulisan kata sapaan tersebut itu ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. Jadi B itu menggunakan huruf kapital dan I menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Silakan bisa dibaca dan bisa diperhatikan contoh yang telah Ibu berikan, contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Ini untuk lanjutan dari surat lamaran pekerjaan. Dia terdapat lampirannya, ada fotokopi, pas foto. Selanjutnya, dapatkah Anda menemukan kalimat yang menggunakan kata sapaan pada surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu berikan tadi? Tulislah kalimat yang menggunakan kata sapaan pada tabel yang telah Ibu berikan. Jadi kalian bisa tuliskan kata sapaan di sini dan bukti kalimatnya apa. Silahkan kerjakan. Kalian bisa melihat ulang surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu berikan tadi pada slide sebelumnya, slide 8 dan slide 9. Selain unsur-unsur kebahasaan yang telah Ibu jelaskan tadi, ada juga unsur kebahasaan yang kedua selain kata sapaan, menggunakan kalimat perintah. Perhatikan kalimatnya. Saya berharap Bapak atau Ibu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan wawancara. Yang kedua, besar harapan saya untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak. Ini unsur yang kedua atau yang disebut dengan unsur kalimat perintah atau harapan. Jadi harapan yang ada di surat lamaran pekerjaan, unsurnya. Selanjutnya, unsur yang ketiga itu menggunakan kalimat yang sopan. Jadi perhatikan, jadi menggunakan kalimat yang sopan, contoh kalimatnya dengan hormat, kemudian atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang keempat itu menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Coba kalian perhatikan pada kalimat berikut. Untuk yang A, saya adalah seorang yang jujur, mau belajar, dan mau bekerja keras. Bisa bekerja dalam tim dan bisa berbahasa Inggris aktif. Yang B, karena itu saya merasa mampu untuk bekerja di perusahaan Bapak. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu menunjukkan kalimat persuasif.
Agar kalian peserta didik dapat menulis atau membuat surat lamaran pekerjaan yang baik di dalam dunia kerja, jika ingin mendaftar, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan, harus ditulis oleh pelamar sendiri pada kertas yang berkualitas baik. Tidak boleh timbal baik dan tidak harus pada kertas bergaris. Kemudian surat yang lamarannya diketik hendaknya diketik pada kertas yang berkualitas baik dengan jarak pengetikan 1,5 cm. Yang ketiga, penampilan surat lamaran harus rapi dan bersih. Yang keempat, pelamar pekerja itu harus mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Jadi untuk mempertimbangkan kalian bisa diangkat menjadi pegawai dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang kelima, isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan sikap yang optimis bahwa kalian atau pelamar itu mampu bekerja dengan baik. Selanjutnya, isi surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh bernada memelas atau meminta dikasihani. Selanjutnya, sapaan yang digunakan itu bisa menggunakan bapak atau ibu jika melamar pada instansi pemerintahan atau perusahaan swasta nasional. Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu harus komunikatif atau sopan. Penulisan surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Sekian materi yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian bisa mengerti dan bisa dipahami, bisa membuat surat lamaran pekerjaan sendiri, bisa diaplikasikan ketika kalian ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Kalian bisa melihat contoh surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan remember, ingat, jangan pernah malas untuk belajar jika kalian tak ingin menyesal nantinya.